Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Binal Fabian. NPM saya adalah 45232100079. Di sini saya akan menjelaskan materi algoritma dan pemrograman mengenai array multidimensi, yaitu dengan membuat matriks dengan inputan. Langsung saja. Jadi array itu ada empat, yaitu array dimensi satu, array dimensi 2, array dimensi 3, dan array multidimensi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu array multidimensi. Oke, kurang lebihnya penjelasannya seperti ini. Jadi array multidimensi adalah array yang terdapat pada array yang lain. Jadi maksud dari array yang terdapat pada array lain itu seperti ini. Ini ada satu, dua, tiga, terdapat menimbang-nimbang sering menimbang ini. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai kolom dan baris ini. Jadi, yang vertikal atau yang lurus ini adalah baris, lalu yang membentang ke kanan ini adalah kolom. Ini. Nah, karena di sini materi saya adalah penjumlahan matriks, jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks adalah operasi penjumlahan dua matriks dengan menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks hasil penjumlahan juga akan memiliki komponen yang sama. Ya, jadi maksud dari dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama apabila A, B, C, D atau sebut saja di matriks A dan di matriks B. Nah, matriks A ini misalkan dia memiliki kolom 3 dan baris 2. Lalu matriks B ini memiliki kolom 2 dan baris 3 atau kebalikannya. Nah, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan atau penjumlahan matriks tidak bisa dijalankan karena ordonya tidak sama. Jadi tidak bisa berjalan. Kita lanjut. Oke. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke penjelasan mengenai codingan. Oke, pertama-tama seperti biasa kita mulai dengan include ya stream itu untuk inputan dan outputan. Lalu using namespace std. Nah, di sini tipe data integer untuk array r, n, dan f. Dan ini tipe data integer untuk variabel rn, rf, r, n, f. Nah, keempat variabel ini untuk menginput jumlah baris dan kolom matriks A dan matriks B. Nanti saya akan jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke INT main. Nah, di INT main ini terdapat tiga variabel integer, yaitu R, N, dan F. Kedua nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama adalah kita menginput jumlah baris matriks A, yaitu saya di sini menginput dengan variabel Rn. Lalu untuk kolom matriks A, saya menginput dengan variabel NR. Nah, setelah saya menginput kedua variabel tersebut, saya di sini menginput untuk variabel matriks B, yaitu dengan RF, menginput RF sebagai baris dan NF sebagai kolom. Nah, oke, kita lanjut ke yang ini. Nah, di sini setelah kita menginput ke baris ini, misalkan saya di sini, misalkan jumlah baris yang saya masukkan adalah 2 dan jumlah kolom yang saya masukkan 3. Begitu pula dengan matriks B. Nah, di sini akan memunculkan R kurang dari Rn, R plus plus, dan ini N kurang dari NR, N plus plus. Nah, jadi nanti yang di sini nih, yang di printen ini, mencetak ini, R-nya muncul, R-nya akan muncul sampai 2 saja, dan untuk yang N, dia muncul sampai 3. Karena di sini N, N, R, yaitu kolom. Karena di sini saya memasukkan kolomnya, jumlah kolom ada 3. Begitu pula dengan eh,
elemen array matriks B. Kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan. Nah, nah, di sini kita menginput R, R, dan N. Ini untuk array matriks A, lalu yang ini untuk array matriks B, inputannya. Oke, nah setelah kita menginput array matriks A dan array matriks B, di sini saya menampilkan kedua angka yang sudah saya masukkan. Jadi di sini cara menampilkannya adalah for R sama dengan 0, R kurang dari N, R plus plus. Lalu for N sama dengan 0, N kurang dari NR, N plus plus. Nah, di sini akan mengeprint R, R, N, dan spasi. Oke. Begitu pula dengan elemen array matriks B. Di sini saya akan menampilkan dengan cara for R sama dengan 0, R kurang dari RF, R plus plus, for N sama dengan 0, N kurang dari NF, N plus plus. Dan di sini saya akan mengeprint mencetak NR, NR, N, dan spasi sebagai lalu enter. Nah, setelah saya menampilkan kedua array matriks A dan B ini, di sini ada penjumlahannya. Bentuk penjumlahannya ada seperti for R sama dengan 0, R kurang dari NN, R plus plus, for N sama dengan 0, N kurang dari NF, N plus plus, for F sama dengan 0, F kurang dari R, dan F plus plus. Nah, di sini adalah proses hitungannya. Jadi F Rn sama dengan R Rn tambah N Rn. Nah, setelah setelah proses tersebut terjadi, di sini saya ingin menampilkan hasil dari penjumlahan yang terjadi di kedua matriks tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan cara for R sama dengan 0, R kurang dari Rn, R plus plus, lalu for N sama dengan 0, N kurang dari NF, N plus plus. Dan di sini akan si out atau print F sama dengan Rn. Nah, apa ini F, R, dan N ini adalah hasil dari penjumlahan dari Rn, RRN, dan NRN. Nah, di sini kita nge-print bentuknya. Oke, kita masuk ke codingan yang bisa saya dulu. Kita masuk ke codingan ya. Oke, dia plus plus sampai CP. Oke, karena di sini saya sudah menyiapkan contoh, jadi kita akan mengikuti contoh tersebut untuk membuktikan bahwa codingan yang saya lakukan ini adalah benar. Jadi seperti biasa, ini adalah matriks A dan ini adalah matriks B. Nah, ini adalah baris dan ini adalah kolom. Oke, ini baris, ini kolom. Di sini berarti saya akan masukkan dua barisnya ada dua dan kolomnya ada tiga. Oke, begitu pula dengan matriks B. Kolomnya barisnya dua dan kolomnya ada tiga. Kita masukkan sekarang. Kita masukkan jumlah barisnya dua, kolomnya tiga, begitu pula dengan matriks B dua dan tiga. Oke. Kalau kita masukkan kolom pertama ya. Kolom pertama adalah 4, 5, 4. 4, 5, 4. Lalu kolom kedua 2, 9, 3. 2, 9, 3. Nah, setelah kita masukkan array matriks A, kita masukkan array matriks B. Untuk array matriks B ini, untuk kolom pertama 11, 7, dan 8. 11, 7, dan 8. Untuk kolom yang kedua 18, 4, dan 5. 18, 4, dan 5. Oke, penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan dari ulang lagi agar makin semakin jelas. Sini saya oke. Oke. Nah, di sini
memasukkan jumlah baris dan kolom ini menggunakan inputan Rn dan inputan Nr. Menginput maksudnya. Nah, untuk jumlah baris dan kolom matriks B ini menggunakan R. Saya menginput RF dan NF. Nah, setelah itu akan muncul codingan mengenai menginput isi elemen array tersebut. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang, ini R, bentar, ini R tambah 1 dan N tambah 1 ini untuk ini. Jadi di sini saya memasukkan baris untuk baris matriks A, yaitu sampai 2 saja. Dan di sini saya masukkan kolom baris matriks A, kolom matriks A, yaitu 3. Jadi di sini 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, ya. Ini ada 3 dia. Nah, begitu pula untuk yang yang matriks B. Kurang lebih sama seperti itu, cuma beda variabelnya saja. Ini juga nih, inputannya juga beda. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengisi angka-angka tersebut, nah di sini saya tampilkan isi elemen array matriks A. Jadi ini penampilan ini. Jadi saya sini menampilkan ya dengan codingannya seperti ini. Ini bentuk codingannya. Jadi ini bentuk codingannya untuk menampilkan elemen array di sini. Print. Oke. Oh ini untuk menampilkan array matriks B, yaitu yang ini. Ini codingannya. Oke. Nah, setelah menampilkan tersebut ini, kedua matriks ini, jadi yaitu proses penjumlahan matriksnya. Di sini penjumlahan. Di sini tidak dimunculkan ya bentuk bagaimana prosesnya terjadi, cuma di sini ada bentuk prosesnya. Jadi di sini saya langsung menampilkan hasil dari kedua penjumlahan matriks. Ya, jadi di sini saya menampilkan ini bentuk ya ini penampilan. Oke. Nah, jadi ini hasil dari tampilan yang saya lakukan. Di sini saya juga ingin mengkonfirmasi apakah jawabannya benar atau sesuai dengan yang ada di contoh yang saya berikan. Oke, ini saya kecil. Oke, jadi hasil yang ada di codingan saya adalah 15, 12, 12 dan 20, 13, 8. Sesuai dengan contoh 15, 12, 12, 20, 13, 8. Jadi dapat diasumsikan bahwa codingan ini adalah benar. Kita lanjut ke selesai dulu. Ya. Untuk pseudocode, kamus deklarasi variabelnya RNF, RNRFN, RNF adalah YT, R1010, N1010, F1010 adalah YT. Nah, untuk algoritma deskripsinya, kita menginput RN dan menginput NF. Nah, ini untuk baris dan kolom matriks A. Nah, inputan RF dan inputan NF ini untuk matriks B. Di sini itu untuk kita menginput angka yang kita mau untuk matriks A, yang ini untuk menginput angka yang kita mau. Lalu ini untuk matriks B. Kita input angka yang kita mau juga. Ya. Nah, di sini untuk menampilkan matriks A. Ini menampilkan matriks A yang angka yang sudah kita masukkan tadi di sebelumnya di yang codingan yang ini ya angka yang sudah kita masukkan akan kita tampilkan di matriks A ini. Nah, ini untuk matriks B. Ini juga angka yang sudah kita masukkan di sini akan ditampilkan di sebelah sini. Nah, kalau yang ini bentuk penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Ini untuk penjumlahannya, ini prosesnya. Oke. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Untuk algoritma kurang lebih sama.
Di sini menginput, ya, menginput. Lalu di sini for, ini for untuk eh, kalau ini for untuk mengisi ya. Oh, untuk menginput R dan R, R, R. Lalu atau matriks A ya, atau matriks A. Lalu yang ini untuk matriks B, menginput matriks B. Nah, menginput N, RN ini matriks B ya, ini matriks B berdiri dulu. Nah, kalau ini untuk menampilkan atau mencetak angka yang sudah kita masukkan di codingan sebelumnya, di ya yaitu RNN. Kita tampilkan angka tersebut, lalu ini juga untuk menampilkan angka tersebut juga. Kalau ini untuk matriks A, kalau yang ini untuk matriks B. Nah, ini bentuk bentuk penjumlahannya dalam algoritma ya selama ini. Lalu yang ini untuk menampilkan hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.